Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Masih kuat ya puasanya ya? Masih. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Nah, sebelumnya untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya saja yang memimpin doanya ya. Kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Saya absen dulu ya. Saya lihat dari daftar pesertanya. Sudah berangkat semua. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa sih? Ada yang masih ingat? Ayo, kita belajar apa? Bu Temi, Ya, Wiwi. kemarin kan sudah belajar mengenai perbandingan dengan satuan yang berbeda kan. Saya sudah mencoba tuh membandingkan antara beras yang 25 kg sama yang 1 kuintal. 1 kuintal kan berarti otomatis 100 kayak Bu nggih. Iya. Jadi perbandingannya 25 sama 100 berarti perbandingannya 1:4 nggih. Iya betul. Nah berarti Wiwi masih ingat ya kalau pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbandingan dengan satuan yang berbeda. Yang lain bagaimana? Sudah ingat kan ya? Ya, Bu. Kira-kira nanti kan di dalam perbandingan senilai itu kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan konsep tersebut gitu. Kira-kira permasalahan apa saja sih yang bisa diselesaikan menggunakan konsep perbandingan senilai? Ada yang tahu tidak? Ayo, ada yang tahu? Tresya mungkin? Masalah sehari-hari? Ya, mungkin mencari pekerjaan dan pekerjaannya itu Bu, misalnya banyaknya pekerjaan yang kita lakukan mungkin dapat dikerjakan beberapa hari. Itu kan iya, pekerja dengan waktu pengerjaannya gitu ya? Oke, saya simpan dulu jawabannya. Ada lain-lain lagi nggak? Ada yang tahu? Misalkan kalau kita membeli 1 kilogram beras, misalkan nanti 1 kilogramnya berapa harganya, nanti kalau beli 2 kilo, 3 kilo berapa gitu kan Bu? Apa bukan? Oke, saya simpan dulu jawaban kalian ya. Untuk gambaran pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai perbandingan senilai, yaitu kalian memecahkan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Kemudian nanti saya juga akan memberikan kalian LKPD. Di dalam LKPD nanti ada beberapa aktivitas yang harus kalian lakukan. Nanti kita akan menggunakan simulasi PET. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu kalau dirangkum keseluruhan itu melalui kegiatan praktik dan diskusi kelompok serta tanya jawab bersama guru. Itu peserta didik secara kritis, kreatif memahami konsep perbandingan senilai, menganalisis kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep perbandingan senilai. Kemudian juga peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan kemudian mampu mengkomunikasikan hasil aktivitas pada LKPD yang nanti di dalam LKPD itu menggunakan simulasi PET dengan benar. Jadi secara garis besarnya tujuannya seperti itu. Sekarang kalian bisa perhatikan video ini. Tolong perhatikan baik-baik ya. dua plastik ya Pak? Boleh, masing-masing berapa kilo? 2 kilo dan 5 kilo Bang. Siap Bu. Ini Bu, sudah. Jadi berapa semuanya? Yang 2 kilogram 15.000. Yang 5 kilogram 37.500. Oke Bang, ini uangnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bang. Itu dia tadi videonya. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian setelah melihat video itu? Apa yang kalian lihat gitu? Itu Bu, ada percakapan antara pedagang dan pembeli. Ya, betul Nanto. Terus apa lagi kira-kira?
nggak hanya itu. Itu Bu, ibu-ibu itu membeli 2 plastik. Yang plastik pertama 2 kilogram harganya Rp15.000. Plastik kedua 5 kilogram ternyata harganya Rp37.500. Iya, betul. Terus ada lagi tidak? Berarti kalau makin berat, makin banyak uang yang dikeluarkan ya Bu ya? Iya, betul Yusria. Ya kan tadi beli 2 kilo 15.000, ternyata 5 kilo harganya 37.500. Ya, berarti kalian sudah menyimak video dengan baik ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti kalian buka link LKPD yang sudah saya bagikan kepada kalian di grup WA sebelumnya, ya. Nanti kalian kerjakan LKPD tersebut berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi di pertemuan sebelumnya. Nah, saya ingatkan lagi untuk pembagian kelompoknya ya, takutnya lupa. Nanti kelompok 1 ada Sunanto, Eki, dan Yusria. Kelompok 2 ada Suprapti dan Vita. Kemudian kelompok 3 ada Tri, Tresya, dan Wiwit. Untuk kelompok 2 hanya 2 orang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu. Ya, saya yakin kalian bisa kok. Nah, kalau sudah, kalian sudah membuka LKPD-nya belum? Sudah Bu. Ya sudah. Bu. Ya, kalau Bu. sudah, ya sudah biarkan terbuka dulu LKPD-nya, jangan diapa-apakan dulu. Untuk memahami lebih dalam mengenai konsep perbandingan senilai, kita perhatikan dulu di sini. Perhatikan masalah yang saya sajikan di sini. Nah, di situ ada sebuah masalah. Randy membutuhkan 5 liter bensin untuk jarak tempuh 80 km. Jika jarak tempuh yang akan dilakukan Randy itu 320 km, pertanyaannya berapa liter bensin yang harus disiapkan oleh Randy? Kira-kira kalau saya menyajikan ini dalam bentuk tabel, kira-kira apa saja sih yang diukur dalam cerita ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, gimana Suprapti? banyaknya bensin dan jarak tempuh Bu. Iya, betul. Jadi kalau disajikan dalam tabel seperti ini ya. Nah, kita bisa mengisinya berdasarkan yang diketahui. Di sini kan diketahui 5 liter, harganya 80, jarak tempuhnya 80 km, berarti kita tulis di sini. Nah, ketika 320, berapa liter? Kan belum diketahui, jadi kita simbolkan dengan X. Sekarang kalian perhatikan di sini. 5 liter itu bisa menempuh jarak 80 km. Kira-kira kalau jaraknya 320 km, kita perlu bensin itu kurang dari 5 liter, sama dengan 5 liter, atau lebih besar dari 5 liter? Lebih besar kayaknya Bu. Ya, lebih besar ya, tidak otomatis ketika jarak tempuhnya lebih panjang gitu kan, bensin yang dibutuhkan semakin besar juga. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini di jarak tempuh, jadi dari 80 ke 320 itu semakin bertambah, ya tidak semakin besar. Nah, bensinnya juga gimana? Makin banyak. Iya, juga semakin banyak. Nah, inilah yang disebut konsep perbandingan senilai. Jadi ini ke bawah semakin banyak, ini semakin banyak, atau sebaliknya bisa ke atas gitu, semakin banyak, pokoknya sama. Nah, ini hubungannya. Kemudian kita selesaikan. Nah, menyelesaikannya bagaimana? Tinggal di sini kan kita sudah mendapatkan bilangan ini ya, 5 dan X, 80, 320. Nah, tinggal di ini, kalau perbandingan senilai itu tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah, itu saja. Nah, cara gampangnya gitu. Terus kita kalikan silang, 80X sama dengan 5 kali 320, sehingga kalau kita ingin mencari nilai X, berarti kita bagi kedua ruas dengan 80, menghasilkan X sama dengan 20. Jadi ketika Randy menempuh jarak 320 kilometer, dia membutuhkan bensin 20 liter. Sampai di sini ada yang belum paham? Sudah Paham semua? Ya. Kami mengambil apel ini dimasukkan ke dalam timbangan. Tabel harganya ini menunjukkan $5. Kemudian kami mencoba mengambil 4 apel sehingga tidak 6 apel di atas timbangan dan diperoleh harga $3. Kemudian kami mencoba mencari tahu harga 1 apel dengan mengambil 3 apel harga $0,5. Banyaknya apel saat harga $4. Sesuai ini pertanyaan dalam tabel ini ada 8 buah apel. Saat percobaan kedua, kami meletakkan 15 dulu. Dalam timbangan menunjukkan harga $11,25. Kemudian kami mencoba mengambil gambar pisau yuk.
mengambil 9 jeruk sehingga tinggal 6 jeruk di atas timbangan dan diperoleh harga $4,5. Kemudian kami mencoba lagi mencari tahu harga 1 jeruk dengan mengambil 5 jeruk dalam timbangan dan diperoleh harga $0,75. Banyak jeruk saat harga $9. Ada ini kami ambil ada 12 buah jeruk. Oke. Ini pertanyaannya dari percobaan 1 dan 2. Kesimpulan yang kami peroleh bahwa semakin banyak buah yang dibeli semakin besar pula harganya dan sebaliknya. Nomor 2 ini permasalahan sehari-hari yang serupa dengan percobaan di atas, yaitu semakin bertambah orang memakan, maka persediaan beras yang diperlukan semakin banyak. Semakin besar jarak yang ditempuh kendaraan, semakin banyak pula bensin yang diperlukan. Sehingga kami dapat menyimpulkan dari kegiatan percobaan di atas, dalam kehidupan sehari-hari ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan perbandingan senilai, yaitu sebenarnya buah dan penggunaan bensin dengan jarak tempuhnya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Sepakat tidak? Saya kok, Bu, Gimana? Ya? saya kok bilangannya beda, Bu. Oh, berbeda. Bilangannya beda. Oh iya. Saya apa memang? presentasi, Bu, boleh? Oh ya, boleh, silakan. Ya, silakan. Jadi memang tiap kelompok berbeda ya bilangannya, karena dari simulasinya sendiri itu nanti di random. Jadi enggak. Saya meletakkan 15 buah. Ini 12 buah apel ya, Bu. Terus diperoleh harganya itu $7,5. Terus kalau letak apelnya 4 buah, harganya $2. Kalau apelnya 1 buah, maka diperoleh $0,5. Jadi ketika harganya 4,5, kita meletakkan apel sebanyak 9 buah. Ya. Untuk percobaan yang kedua, meletakkan jeruk 10 buah diperoleh $7,5. Kalau meletakkan jeruknya 4 buah diperoleh harga $3. Kalau meletakkannya jeruk 1 buah maka diperoleh harga $0,75. Jadi ketika harganya $8,25, kita meletakkan jeruk sebanyak 11 buah. Kemudian dari percobaan 1 dan 2, kesimpulan apa yang bisa diperoleh yaitu semakin banyak jumlah buah yang dibeli, semakin besar pula harganya dan sebaliknya. Sama ya? Ya, kelompoknya praktik. Ya sama, Bu. Untuk kesimpulannya, Untuk permasalahan sehari-hari apa? Permasalahan sehari-hari yang serupa dengan percobaan di atas. Yang pertama jumlah uang dengan waktu penyimpanan, kemudian jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Kemudian untuk kesimpulannya, ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan menggunakan konsep perbandingan nilai dan sebagainya. Oh iya, jadi intinya itu perbandingan senilai itu perbandingan yang menekankan pada berubahnya suatu besaran itu akan berakibat kepada berubahnya besaran yang lain gitu ya. Jadi selaras gitu, yang satu semakin bertambah ya yang satu juga semakin bertambah seperti itu. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan evaluasi yang sudah saya bagikan di link grup WA ya, nanti kalian silakan dikerjakan. Tidak harus sekarang mengerjakannya, saya beri waktu sampai jam 5 sore. Nah, karena setelah ini kan kalian akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, nanti sebelum buka puasa kalian selesaikan tugas kalian. Nah, dari pembelajaran kali ini kira-kira ada yang mau disampaikan nggak dari kalian? Nggak ada, Bu. Resya, nggak ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Cuman tadi berarti contoh saya tadi salah, Bu, ya? Iya. Sama waktu. Iya benar, tadi menyebutkan apa? Banyak pekerja dan waktu. Nah, iya, itu bukan termasuk dalam perbandingan senilai, karena semakin banyak pekerja, ya kan, waktu pengerjaannya kan semakin singkat, ya tidak? Iya. Nah, sebenarnya itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau Resya sudah bisa mengambil kesimpulan seperti itu, berarti besok akan lebih canggih lagi ya, lebih mahir lagi dalam penguasaan materi. Nah, begitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Nah, sudah jelas semuanya ya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Pokoknya nanti kalian silahkan dikerjakan evaluasi di Google Form-nya ya, dikerjakan dengan baik. Karena waktunya juga sudah habis, kalian juga harus mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik, saya mohon maaf jika selama pembelajaran saya ada kesalahan. Terima kasih sekali untuk partisipasi aktif kalian, prestasi kalian. Semoga keaktifan ini bisa meningkat terus dalam beberapa waktu ke depan, gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.